Audio Jungle. Audio Jungle. Kakak-kakak, adik-adik yang saya banggakan, pada hari ini saya sengaja mengundang memang untuk bertatap muka, bersilaturahim. Saya hanya ingin menyampaikan tempat ini bukan milik Arum Sakti, tapi milik kita bersama-sama untuk bertemu, berkumpul, ya, merekatkan silaturahim, menguatkan persaudaraan dimanapun kakak-kakak berada di Jawa Timur ini. Pramuka Jawa Timur dari awal sudah jelas komitmennya, yaitu pramuka produktif di bidang, salah satunya di bidang pangan dan sektor yang lain. Tempat ini kami gagas, kami jadikan tempat pusat pelatihan yang namanya Taruna Bumi itu sejak sebelum reformasi sampai hari ini. Begitu juga dengan Saka Taruna Bumi di Jember ini ada Kak Suko, ya. Itu embrionya. Itu sejak sebelum reformasi di sini sudah menjadi kegiatan pramuka bersama kakak-kakak dan adik-adik pramuka yang ada di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Nah, oleh karena itu dalam perjalanan waktu tempat ini akhirnya sama Pak Menteri Pertanian dikukuhkan menjadi tempat pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya Taruna Bumi. Kira-kira 14 tahun yang lalu itu dikukuhkan. Saya jadi ketua keluarga kira-kira 4 tahun yang lalu. Nah, itulah dalam berkegiatan keseharian itu mungkin yang menghantarkan saya bisa ketemu dengan kakak-kakak dalam berkegiatan pramuka bukan hanya di Jember tapi di Jawa Timur. Nah, oleh karena itu perlu saya sampaikan, kalau di sini adalah tempat pusat pelatihan, tempat pendidikan non formal. Ya, bukan hanya dari sektor pertanian, banyak hal kita berkumpul di sini dengan teman-teman yang tidak melihat latar belakangnya apa. Yang penting tujuannya sama, yaitu punya niat baik di jalan yang benar. Kalau yang di Jember waktu itu kita berkegiatan kemah era sehat, perkemahan persemi, perkemahan sehat era pandemi. Di sana itu adalah tempat pendidikan formal. Kami punya lembaga pendidikan yang kebetulan di situ pendidikan itu adalah pendidikan internasional dengan kurikulum Cambridge. Nah, itu tentu juga begitu. Anak-anak di situ sejak dini kita sudah ajari untuk mengenal dan menyapa dengan alam sejak dini. Bukan hanya secara akademik, secara bahasa, tapi kita ini kan bagian dari alam. Hari ini kita berkumpul bersama-sama seperti yang tertera dalam undangan. Kami memiliki eksperimen sebenarnya waktu itu. Salah satunya domba dan kambing. Dan juga tanaman hortikultura. Di sini ada jeruk, ada duku, ada manggis, ada rambutan. Memang di sini tempat uji coba. Saya punya rambutan itu, Masya Allah, ini dalam 1 tahun ini mau berbuah ketiga kali. Hampir nggak percaya saya. Dan itu tidak mungkin, kan? Ternyata bisa jadi mungkin. Bisa dilihat nanti. Ketiga kali ini. Mudah-mudahan yang ketiga ini jadi. Kenapa bisa itu terjadi? Tanaman itu bisa berkomunikasi dengan kita. Apa kebutuhannya? Apa yang diinginkannya, bisa komunikasi. Nah, ini sehari-hari yang saya lakukan di sini bersama adik-adik mahasiswa, pramuka, petani, dan masyarakat sekitar. Di sini saya juga menghasilkan kotoran ayam tidak kurang hampir 5 ton tiap pagi. Jangan dianggap saya pamer, tidak. Itu masalah. Nah, oleh karena itu pramuka produktif hadir. Bagaimana yang kotoran ayam menjijikkan, tak bernilai, orang tidak suka, menjadi tidak bau, tapi bermanfaat.
di sini juga kita sudah lakukan. Kami juga menghasilkan produk telur, mungkin banyak di Blitar itu tempatnya telur. Apa yang berbeda? Telur di sini bukan telurnya Pak Arum ya, Kak Arum bukan. Telur yang ada di pusat pelatihan ini, Kak Indah senyum-senyum. Yang membedakan adalah saya tidak memiliki kompetensi ilmu untuk bagaimana melakukan sebuah penemuan agar telur itu yang ditakutkan kan kolesterol, rendah kolesterol. Alhamdulillah, produk telur kami di sini rendah kolesterol dan pengurangannya hampir di atas 50%. Siapa yang melakukan? Bukan saya. Siapa yang menemukan? Bukan saya, akan tepat. Adik-adik mahasiswa, kalau tidak salah dari Unisma, ada guru besar, ada dosen, ada mahasiswa, bahkan dari perguruan-perguruan tinggi yang lain. Alhamdulillah saya mendapatkan keberkahan ilmu dari mereka semua dan bisa belajar bersama-sama. Nah, ini yang saya maksudkan bersama dengan kakak-kakak semua. Pada akhirnya apa yang kita cari? Jangan dianggap saya menggurui. Pesan orang bijak mengatakan, kalau dalam hidupmu diniatkan untuk mencari harta, pangkat, dan jabatan, biasanya sulit untuk didapatkan. Didapatkan pun biasanya kelelahan. Tapi kalau dalam hidupmu diniatkan untuk melakukan kebaikan di jalan yang benar dan menghadirkan manfaat bukan hanya untuk sesama, tapi untuk makhluk yang lain, insya Allah pangkat, harta, dan jabatan akan mengikutinya. Kita di sini bersama-sama, ini roh pramuka sebenarnya, roh pramuka. Kita di sini bersama-sama, bergandengan tangan, karena kita sudah komitmen bersama-sama, pramuka produktif akan kita kembangkan, kita gelorakan, maka bukan hanya sekedar kita bicara dalam sebuah forum, tapi kita wujud nyatakan dalam sebuah karya nyata. Hari ini saya akan memberikan bibit domba dan kambing. Domba itu kami liarkan, itu jenisnya merino, ada Texel, tapi kalau kambingnya di situ ada kali gesing. Yang domba itu kita biarkan memang sudah beranak-anak, silahkan dipelihara. Tadi dari Mojokerto minta lebih dari 2, gampang itu, nggak apa-apa. Tapi pelajari dulu ini yang 2 ini kandangnya, cara langsung makannya. Kalau sudah bisa mengembangkannya, Pak. Bagaimana Kak cara mengembangkannya? Saya sempat bicara sama Kak Indah, kebetulan saya dapat mandat dari Dewan Pembina HKTI. Siapa Dewan Pembina HKTI? Bapak Prabowo Subianto. Siapa Ketua Umumnya HKTI? Bapak Fadlizon. Siapa Wakil Ketua Umum DPP HKTI? Kebetulan saya sendiri. Saya dapat mandat untuk mengembangkan bagaimana pangan ini di Indonesia, Jawa Timur ini adalah barometernya, betul-betul bisa itu kita jalankan dengan baik. Selamat datang Kak Polimen, ini tokoh Saka Taruna Bumi, silakan Kak Polimen. Nah, oleh karena itu, seiring dengan perjalanan kegiatan pramuka produktif itu, tentu kita tidak bisa antara individu dengan individu. Maka Pramuka Jawa Timur membuka diri dengan seluruh organisasi yang tergabung dalam kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Di negeri ini banyak sekali organisasi petani, peternak, dan perkebunan. Maka kita hadirkan Kak Indah nanti memberikan Kak Indi memberikan pencerahan kepada kita semua. Nah, apakah kita akan selalu bersinergi dengan niat terus?
Tapi alangkah eloknya kalau kita juga punya infrastruktur komunikasi pramuka dengan urusan pramuka produktif. Saya akan menyampaikan kalau kakak-kakak berkenan, karena saya mendapat mandat untuk membentuk infrastruktur komunikasi urusan pangan melalui organisasi petani, di samping kakak-kakak sebagai pengurus pramuka baik di tingkat Kuarda maupun Kuarca, tapi saya ingin membangun jalur komunikasi pramuka produktif. Kalau berkenan, saya akan membentuk ketua pengurus HKTI masing-masing kabupaten, termasuk pengurus di Jawa Timur. Saya akan berikan kesempatan dulu kepada keluarga besar pramuka Jawa Timur yang berkenan bergabung dengan sukarela, dengan hati yang tulus, maka mari kita saling berkomunikasi. Tapi kalau mungkin karena pertimbangan lain masih belum berkenan untuk bergabung, tidak apa-apa, tapi kita tetap bergandengan tangan. Kakak-kakak dan adik-adik semua, kita mau ke toilet pun itu tidak lepas dari keputusan-keputusan politik, apalagi urusan pangan, apalagi urusan pendidikan, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau misalnya berbicara bahwa kita jangan dekat-dekat dengan politik, tidak bisa. Kita sekarang duduk dan bernafas di sini pun juga tidak lepas dari keputusan-keputusan politik. Tapi kita mengambil dari sisi yang mana? Politik pendidikan, politik kemandirian, politik pangan, dan politik energi terbarukan. Karena jelas dalam Dasar Dharma disebutkan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Artinya semua makhluk di muka bumi ini kita hadir mendatangkan manfaat untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kakak-kakak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari kita terus bergandengan tangan, kita konkretkan nanti setelah Kak Indah memberikan pencerahan untuk kita semua, kita lihat ke lapangan domba dan kambingnya itu seperti apa, dan dilanjutkan berbuka bersama. Nanti bagi yang menjalankannya, kita nanti sholat maghrib bersama-sama di gedung lewat di sebelah sana, di atas di sana. Mohon maaf kalau ada tempat, ada hal yang kurang berkenan dalam penerimaan tempat sajian makanan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan hanya untuk hari ini, pertemuan ini, suatu saat saya juga akan mengundang kakak-kakak semua di rumah kita bersama ini untuk membangun komunikasi. Atau bisa gantian nanti, mau di Bangkalan, mau di Sampang, mau di Madiun, mau di Malang, mau di Banyuwangi, kita bergantian. Inilah yang akan membuat kita terus sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Audio Jungle. Audio Jungle.